Selamat datang di podcast PVKK UST, pendidikan vokasional, kesejahteraan keluarga, Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa, estetika busana, cita rasa boga, inspirasi kita semua. Podcast PVKK UST. Go crazy. Go crazy. Go crazy. Go crazy. Pernah nggak sih kamu ngerasa passion kamu terlalu banyak dan malah bingung mau pilih yang mana? Tapi gimana kalau semua passion itu bisa jalan beriringan dan saling melengkapi? Tamu kita hari ini sudah membuktikannya. Dia adalah fashion illustrator, fashion designer, model, sekaligus fotografer. Penasaran? Stay tune ya! Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan pembicaraan santai terkait dengan fashion talks, yaitu yang berjudul Dari Hobi Menjadi Prestasi. Perkenalkan narasumber kami, Saya Aida Firda, sekarang saat ini saya apakah kau bisa baca juga? Dan saat ini saya sudah apa aja ya gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman aku, karena aku dari itu tertarik ikut lomba fashion show. Tepatnya mungkin aku memberikan kamu kesempatan gitu ya, jadi aku sepertinya menemukan jati diri itu di fashion gitu dari sejak kecil, dari TK. Jadi kebetulan aku di waktu kecil itu juga suka menggambar. Jadi kalau fashion itu ngerasa kurang gitu. Jadi ketika tak itu banyak punya potensi di sana itu sih mencari ilmuwan gimana? Oke, kalau dari aku untuk yakin gitu ya menjalani karir ini atau bidang ini, jadi aku punya prinsip terobos aja dulu gitu. Jadi coba dulu gitu. Jadi aku juga masih sampai saat ini lain-lain tapi aku kayak merasa sebaiknya aku balik lagi gitu ke bidang tersebut Kayak pakai iya masyarakatnya gitu. Nah, tuh kakak tuh mulainya dari kelas berapa gitu? serius fashionnya gitu ya. Aku mulai di SMK, jadi aku di SMK itu umur saya itu masih baru gitu. Jadi dari SMK itu saya lebih serius mengenali pola-polanya, visualisasikan, jadi dari realistisnya gitu, ilmunya lah sebenarnya. Jadi Kalau buat perlombaan gitu, mungkin banyak pernah coba pertama kali itu gimana caranya? Karena kita juga perlu ini ya, perlu motivasi karena kita kan juga mulai. Jadi gimana ya caranya mengembangkan skill itu?
jadi belajar dari apa yang aku lakuin gitu. Dan yang pertama itu aku TK dan itu juga masih kaku banget bahasanya tuh, jalan modelnya aja kalau fashion itu aku gitu. Terus lomba yang fashion designer itu aku mulai di sekitar SMP waktu aku MTS. Aku mulai gitu lebih habis itu mama aku mencoba mengkomunikasikan ke penjahit, lalu mencoba ke fashion show-nya gitu. Nah jujur pertama gitu ya, itu masih apa ya, tuh jujur koleksinya masih basic banget tuh, rasanya basic kayak gitu. Nah tapi karena dari situ kan tahu, jadi kan dari kita mau jadi ya. Ini nanti bisa dresser. Jadi kalian udah tahu nih, bayangannya kalian curi start dulu, nanti kalau kita gimana gitu. Mungkin dari ilustrasi yang Mbak buat itu, ada nggak ilustrasi yang paling berkesan gitu? Apa ada yang dari yang klien aku, ada yang aku sendiri. Nah kalau dari yang klien aku itu dia coba wastra itu namanya itu coba juga jadinya juara jadi kayak ikut senang bisa ilustrasi itu ketika divisualisasiin orang itu iya juara. Nah terus yang kedua itu belajar West Ecoprint itu jujur aku nggak merencanakan yang benar-benar. Waktu itu aku jalan aja kan sama teman aku, dan inspirasinya itu lewat dari pinggir jalan gitu, kayak tumbuhan-tumbuhan. Nah itu ada toko Harajuku dekat warga kita. Nah dari situ aku baru kepikiran kenapa ecoprint ini biar dia tambah hype gitu. Aku jadikan sama koleksi gitu. Nah yang di mana koleksi ini aku bawa di lomba pemuda peduli lingkungan University dari kabupaten sampai provinsi. Sumatera Selatan Innovation Awards itu yang mungkin kesan. Kita sudah bicara sama Kakak ternyata model ya. Nah, bagaimana sih awal Kakak terjun menjadi model gitu? Jadi aku itu melihat kayak tertarik kayak aku gitu. Jadi kemungkinan mungkin mama aku juga melihat potensi aku juga ada di model. Dan ini dari yang mereka itu aku dikasih sama eksplor mengikut lomba sampai sekarang fashion show.
Stranger Fashion Show itu aku ada di waktu SD. Waktu itu sering banget dalam lomba itu kayaknya agensi untuk lebih terasa gitu. Atau apa gitu. Terus agak lupa pengalamannya karena udah lama banget ya. Nah tapi yang bikin kesadaran model itu yang aku berpengaruh hingga saat itu diri aku jadi rasa percaya diri gitu, dan yang rasa percaya diri yakin sama diri sendiri itu yang membawa aku ke karir aku sekarang. Mungkin dari kita tuh pasti ada yang nggak pede ya Kak. Mungkin ada kemauan ya aku pengen banget jadi model gitu, cuman aku tuh nggak percaya diri gitu. Ada nggak tips dari kakak gimana biar aku itu aku ada satu prinsip kalau aku penonton. Lihat penonton tuh kan kadang grogi ya. Kadang biasanya aku punya tips yang pertama itu lihat jidatnya dahinya aja, jadi nggak natap mata ya. Iya, karena kadang aku kadang kayak sambil ya masih aja gitu. Ada salah satu penonton yang kayak sin banget gitu, terus kayak yang pertama. Terus yang kedua kalau prinsip aku anggap penonton itu tuh kayak apa ya, rumput yang berangin angin gitu kayak gini. Jadi emang bener-bener kayak anggap penonton itu kayak gak ada gitu. Jadi anggap kayak malu. Terus untuk mengurangi minat seperti itu sering apa ya namanya tampil gitu, biasanya aku review dulu ke orang-orang terdekat, misal orang tua, misal aku lihat dulu gimana gitu. Nah itu bisa modeling, public speaking gitu, pidato, puisi dan lain-lain gitu. Terus selain itu ketika umpamanya itu sudah masuk ruangan ya kayak pikir ketika kita kayak kurang yakin gitu misalnya model, tapi aku ada di dalam ruangan ini gitu loh, yang dimana umpamanya ruangan ini berarti kesempatan atau takdir yang umpamanya udah ditakdirin buat aku gitu ya, bahwa ada di jalan ini gitu. Jadi kayak orang-orang bisa, aku pasti bisa gitu. Nah guys, dari kita masuk hobi dan kita mau bilang Mbak Aida ini punya hobi yang banyak sama makan. Lupa teman-teman, dari yang kita lihat Kak Aida ini punya banyak sekali hobi dan bakat. Nah yang kita lihat lagi Mbak Aida adalah salah satu fotografi. Nah ayo Mbak jelasin gimana awal mulanya tertarik, gimana tertarik, terus sekarang tuh Mbak ada buka job ini ya, jadi fotografer. So bisa jelasin dong Mbak gimana mulainya? Oke, kalau tadi kan kita udah bahas tentang fashion ya, tapi ini kok tiba-tiba ke fotografer gitu. Nah, jadi kebetulan tadi terkait nama gitu ya, Pak yang bilang ini abah atau ayah aku gitu, karena ayah aku ini adalah seorang fotografer. Rumah aku itu studi foto, jadi antara rumah sama foto studio pun. Jadi mungkin aku udah dibesarkan dengan kamera-kamera, lighting, foto-foto, dan gitu yang menginspirasi aku buat lanjutin fotografer skill ayah aku gitu.
buka jasa wedding content creator sama fotografer itu ketika aku waktu SMK. Kebetulan aku ada PKL kan, ada PKL itu aku di Jogja, meskipun SMK aku di Kalimantan Selatan tapi PKL aku di Jogja. Dan setelah aku mungkin ownernya gitu yang melihat aku tuh potensinya bukan di menjahit gitu ya, mungkin ini di anak cocoknya desain atau menentukan dari situ mulailah aku menekuni bidang content creator, fotografer, dan sebagai spesialis. Jadi memang khusus editing dan take dan video gitu. Dan karena mungkin itu jadi 2 tahun, jadi aku lanjut waktu itu 6 bulan ke PKL, tapi aku mengajukan bisa nggak lanjut kerja gitu di tempat PKL. Dan tempat PKL namanya Putih, gitu, ownernya juga baik banget, kasih pengalaman aku, pokoknya kayak bisa berkoordinasi sama model-model yang terkenal gitu di Jogja, terus juga fotografer yang terkenal. Jadi aku juga bisa sebagai fotografer gitu, aku bisa membayangkan sebagai persiapan profesion itu seperti apa. Jadi terbayang yang membawa aku ilmunya itu yang aku terapkan di bisnis aku gitu. Nah selama 2 tahun itu mungkin malah jadi kebiasaan atau hobi aku untuk suka konten-konten video. Tapi memang aku dari MTS aku udah suka bikin video, tapi videonya tuh kayak masih absurd, kayak jelas gitu, kayak seolah-olah influencer gitu. Terus kalau di fotografi itu biasanya konsep apa yang diambil? Konsep apa yang paling gak suka gitu? Oke, kalau untuk fotografer, kebetulan aku niche-nya atau bidangnya itu adalah fashion photographer. Jadi aku memang memfokuskan misal katalog-katalog fashion. Terus aku juga menghandle teaching factor di SMK 1 yang dimana di situ adalah hasil karya-karya busana mereka aku fotokan gitu di home studio aku. Nah selain itu aku juga sering tuh project-kan sama makeup artist di kota aku. Jadi mereka dapat foto dari aku dengan foto aku dan sebagainya mereka yang makeup aku sering kolaborasi beberapa dengan aku memang aku tapi memang aku fokusnya adalah di beauty sama potret. Jadi fokusnya ke kecantikan gitu, terus fokusnya ke muka atau misalnya baju yang tadi highlight kalau tema atau misalnya kayak gold atau cahaya itu masih aku explore gitu sesuai dengan kebutuhan make upnya mau seperti apa gitu. Oke, dari Mbaknya sendiri tuh bagaimana sih tempat kecil itu bisa mendukung personal? Oke, kalau dari aku sendiri ya, dari aku pengalaman fashion show, terus juga yang fashion juga spesialis gitu ya. Jadi untuk ini fashion designer itu memang awalnya dulu itu melalui visual, melalui lukisan, melalui sketsa gitu. Nah, lalu kan setelah itu bakal dieksekusi sama fashion designer gitu. Nah, jadi gimana caranya yang dari sketsa itu menjadi sebuah karya gitu. Jadi fashion designer lebih fokus untuk gimana caranya bikin, gimana caranya bikin sampel, entah itu dia menjadi sendiri atau misalnya berkolaborasi sama yang jahit gitu, yang konveksi. Nah, terus dari pengalaman aku kita bisa mempersiapkan perencanaan konsep photoshoot mau seperti apa, karena kita tahu dunia modeling seperti apa. Kalau alurnya misalnya ada beberapa tipe model yang ada gas atau misalnya kayak lembut gitu, itu bisa disesuaikan sama yang
ini desainnya tidak makna dari pakaiannya. Nah, itu bagaimana cara kita mendirect model. Jadi ketika bisa dapat gambaran posenya mau seperti apa, kalau pose sendiri gimana, pose yang bareng-bareng gimana, agar terus untuk fotografer itu menurut aku bisa sebagai aku yang jadi fotografer gitu, atau aku yang jadi model itu menyelesaikan proyeknya seperti apa. Namun ketika aku tahu saling berhubungan, yaitu fotografer yang dimana finalnya nih produknya pasti harus pengen yang foto cantik kan gitu. Jadi aku udah tahu namanya fotografer itu menentukan waktunya mau enggak atau lightingnya seperti apa yang mendukung makanya pesan itu. Kalau misalnya kalian pengen motif atau kayak nah dari foto seperti itu aku juga tahu gimana cara menciptakan suasana yang nah dari 4 strategi tadi yang kalau dari yang keempat itu aku kayaknya setelah balik aku merasa ada ketertarikan sama fotografi gitu karena itu yang pertama fotografi yang dibantu sama peralatan yang udah dari ayah aku gitu. Jadi aku akan seperti melanjutkan sejarah aku, masukan aku gitu. Jadi berpotensi di fashion illustrator dan fotografer. Karena kan fashion illustrator juga membutuhkan selain kantor atau gitu yang untuk buat site itu itu pakai aplikasi apa sih yang bisa itu ada beberapa aplikasi yang aku rekomendasikan, tapi memang yang paling mudah dan paling friendly gitu itu ada di Instagram. Karena ini bisa di mana aja, di HP, tablet, laptop. Terus kalian bikin profil sendiri bisa di Instagram. Di laptop buat oleh siapanya gitu misalnya dan terus yang keempat apa tuh sen kita apa ikat ya nanti ada apa itu tuh tahu
kita bisa impor desainnya itu Nah guys, kita akan masuk ke topik terakhir, yaitu apa rencana dan tujuan besar kakak ke depannya di Indonesia. aku ya semoga bisa terwujudkan gitu ya. Guys. Nah jadi karena aku sudah mengganti di tempat yaitu adalah fashion studio dan juga apa namanya foto studio. Jadi memang aku fokuskan untuk yang persewaan juga pilihan itu memang sudah diajak gitu, jadi digabung dalam satu toko itu ada dua berbeda gitu, ada yang penyewaan baju yang mungkin bisa dipakai juga pada saat sesi photoshoot gitu. Nah terus ada juga Zafira Wear. Nah kalau Zafira Wear itu dia fokusnya adalah ke makeup print sama sasingan, jadi memang bagusnya itu ke alam-alam dan juga pemahaman gitu. Nanti pengen digabungkan tuh antara bisa menjadi sebuah fashion studio yang bisa dieksplor atau menjadi kayak sebuah fashion school gitu bahasanya, karena udah ada komputer bisa membuka kursus fashion illustrator baik secara langsung online atau offline gitu, atau juga bisa membuka kursus ekoprint di rumah gitu yang secara offline dan online gitu. Rencananya tadinya seperti itu, jadi melanjutkan mengembangkan ide lebih luas dan fokus lagi. Oke. Gimana kamu? Apa ya? Kesan. Apa ini masih mau lanjut? Pertanyaan atau gimana? Kalau yang section terakhir pesan kesan. Kayak buat mahasiswa atau buat kita juga bisa gitu. Langsung gitu ya. Dan aku coba banget gitu. Dan memang tidak sama di salah satu yang melakukan jadi sehari-hari mereka kita tahu orang itu udah membuat belajar juga dan ketika kita itu dioptimalkan. Jadi belajar menerima diri, acceptance dan mengungkapkannya. Mungkin dari itu mungkin dari pesan aku itu aja untuk mahasiswa fashion ya sebagai Riwan. Dengerin guys. Waduh. Siap. Gak terasa ya, kita udah sampai di penghujung podcast hari ini. Dari segi saya buat kasih kita hobi menjadi sebuah bakat yang istimewa, yang hebat, bisa menjadi sesuatu yang lebih besar kalau dijalani dengan tekun dan juga konsisten. Nah, betul banget. Semoga pengalaman dari cerita Mbak Aida ini bisa menginspirasi kita semua ya guys. Nah,
Kepada Mbak Aida, kami ucapkan terima kasih banyak udah mau berbagi bersama kita, udah saling sharing. Ya, semoga kedepannya mimpi Mbak Aida tadi bisa terwujud. Amin. Yeay. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kami ini. Semoga podcast kami ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Inspirasi kita semua. Sampai jumpa